Ya, selamat siang buat Bu Made. Saya sendiri dari kelompok 8. Kelompok 8 akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dengan studi kasusnya yaitu India. Nah, ini adalah nama kelompok kami dari kelompok 8. Yang pertama ada Aderoy Gumilang, yang kedua ada Muhammad Nur Fajar, dan yang ketiga saya sendiri Rizky Akbar. Nah, sebelumnya saya minta maaf kepada Bu Made. Sebenarnya di sini ada satu lagi anggota kelompok yang bernamakan Kurniawan Arisandi, tapi saya tidak menulisnya dikarenakan dia tidak berkontribusi. Lanjut. Nah, untuk latar belakang sendiri yaitu Indonesia dan India tergabung dalam kerjasama dagang regional ASEAN India Free Trade Area atau yang bisa disebut sebagai AIFTA yang ditandatangani pada pertemuan ke-41 tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 13 Agustus pada tahun 2009 di Bangkok. AIFTA yang berlaku efektif ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2010 dan ini diharapkan akan meningkatkan hubungan ekonomi kedua belah pihak di masa datang. India sendiri merupakan partner dagang yang penting bagi Indonesia. Dan berdasarkan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017, presentasi ekspor Indonesia ke India relatif meningkat dan komoditas utama ekspor Indonesia ke India adalah bahan bakar, minyak dan gas migas, minyak nabati dan hewani, biji besi, karet, dan kertas. Nah, AIFTA sendiri ini dilatar belakangi oleh keinginan dari kedua belah pihak yang ingin meningkatkan hubungan antara kedua negara ini yang berada di Asia Pasifik. AIFTA sendiri memberikan fasilitas kepada India dan Indonesia berupa penghapusan secara berkala sebesar 46,1% pos tarif negara-negara ASEAN sampai tahun 2018. India juga memberikan penghapusan tarif sebesar 70,18% per tarif sampai dengan 2013 dan akan ditingkatkan menjadi 79,35% dari pos tarif pada tahun 2016. Nah, untuk komoditas utama ekspor Indonesia ke India adalah yang utamanya barang-barang yang masih berbentuk bahan baku. Peningkatan ekspor Indonesia ke India akan berdampak positif terhadap produktivitas dalam negeri. Peningkatan ekspor Indonesia ke India akan berdampak pada meningkatnya produksi barang-barang oleh produsen dalam negeri. Peningkatan produksi dalam negeri akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional berupa penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional sendiri bisa diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan juga hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dan masuk ke dalam negeri. Dengan melakukan perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor, negara maju memperoleh bahan baku yang dibutuhkan industrinya, sekaligus dapat menjual produknya ke negara-negara berkembang. Oke, next ada teori perdagangan oleh para ahli. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan skill serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada John Stuart Mill. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau
dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Selanjutnya ada Hesker-Ohlin. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Next ada pengaruh AFTA terhadap ekspor impor India dan Indonesia. ASEAN atau India Free Trade Area, yang dimana semua negara ASEAN termasuk Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan peluang ekspor bagi negara-negara ASEAN dan India. Negara Indonesia sendiri memiliki sejumlah kekayaan mulai dari hayati dan hewani yang dapat dimanfaatkan perihal ekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan di India. Salah satu produk yang diekspor oleh Indonesia ke India yaitu CPO atau crude palm oil, yaitu merupakan minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sendiri dapat diolah menjadi bahan baku minyak goreng atau sejenisnya atau turunannya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Mahardika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di mana pengaruh positif AFTA bagi Indonesia. Terciptanya kepastian hukum usaha di bidang perdagangan antar pihak. Selain itu, meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha di kedua negara melalui aliansi strategis yang didukung dengan kepastian mekanisme penyelesaian sengketa. Meningkatnya peluasan pasar produk ekspor Indonesia ke India dengan tarif biaya masuk yang relatif rendah dan bebas. Selanjutnya, pengaruh AFTA terhadap impor dari India ke Indonesia. India merupakan salah satu pemasok bahan baku utama pangan dan lain-lain bagi Indonesia. Fungsi India sendiri di sini bagi Indonesia yaitu di mana menstabilkan harga-harga bahan pokok di Indonesia agar tidak melonjak tajam saat salah satunya yaitu cabai. Pemerintah Indonesia sendiri melonggarkan bea impor bagi komoditas barang impor dari India. Komoditas diantaranya yaitu produk-produk buah-buahan dan susu tersebut masuk dalam kategori fresh food of plant origin. Impor utama Indonesia dari India yaitu daging kerbau, hidrokarbon siklik, kacang tanah, pemanas air, dan kendaraan bermotor. Selain itu, untuk komoditas bahan pokok sendiri, pemerintah Indonesia juga mengajak pelaku usaha di India sendiri untuk berinvestasi atau membuka usahanya di Indonesia. Kesimpulan yang bisa diambil dari sini, dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh ASEAN dan India sendiri, ada kejelasan perjanjian yang dimana bea masuk ke sebuah negara yang berada di dalam organisasi tersebut bisa tanpa berbayar atau bisa dikenakan tarif yang terjangkau. Dengan adanya ini membuat kesempatan bagi pengusaha di dalam negara organisasi tersebut berlomba-lomba untuk mempromosikan dan menjualkan barang-barang yang mereka tawarkan kepada negara-negara yang menjadi target mereka. Dengan adanya perjanjian seperti ini, membuat harga-harga di negara tersebut bisa stabil dan tidak melonjak tajam yang dimana ekonomi dunia ini sedang melemah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.